Kita fokuskan hati kita, tawajuhkan hati kita, hadirkan niat yang betul dalam hati, karena dalam riwayat mengatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang awalnya baik, akhirnya baik, insya Allah kedepannya baik semua. Malam ini bukan malam penutupan, tapi malam ini adalah malam tawakuf sementara ngaji kita untuk perkara yang lebih besar, yaitu menyambut datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah ya. Maka kita buka hati, buka mata, buka telinga, tutup mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhum alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Sohibul Bait Mas Ridho Nur Adityawan beserta keluarga Mami yang senantiasa setiap pekan memberikan waktu, memberikan tempat kepada kita. Mudah-mudahan semua kebaikan beliau Allah ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semua hajat beliau ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harapannya mudah-mudahan seluruh keturunannya dijadikan oleh Allah sebagai ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Begitupun kepada kita semua yang terkumpul dalam majelis ngaji Plo, mudah-mudahan juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita, sehingga nanti kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan umur panjang. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur panjang kepada kita? Karena Allah paham kita ini kalau dimatikan belum punya bekal yang banyak, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberikan kesempatan kita untuk senantiasa beramal ibadah. Berapa banyak saudara kita, keluarga kita, mungkin dari keluarga atau tetangga kita, kerabat kita, yang Ramadan tahun lalu masih hidup, sekarang sudah tidak hidup lagi. Nah, kita sekarang nih yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus kita gunakan waktu sebaik mungkin. Nabi besar Muhammad SAW beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa terhadap nikmat itu. Yang pertama as-sihhatu, nikmat kesehatan. Yang kedua wal faragu, nikmat kelonggaran waktu.
Dulu waktu sehat dia lupa kepada Allah. Giliran udah waktunya sakit baru Allah. Padahal kata para ulama, ibadah yang paling sempurna adalah ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Tetapi berapa banyak manusia yang sampai sedetik ini ketika diberikan kesehatan oleh Allah, dia lupa kepada Allah. Maka sekarang waktunya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat yang kedua, yang kebanyakan manusia lupa di dalamnya adalah nikmat longgarnya waktu. Nah, orang tuh berapa banyak diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi malah bermaksiat kepada Allah. Mungkin di antara kita banyak yang dulu kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulu kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saat ini, marilah kita sama-sama menuju kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang besar setelah dua nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kita sampai saat ini, yang sebentar lagi di depan mata kita, mudah-mudahan panjang umur semuanya, kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau naik ke atas mimbar. Di akhir bulan Sya'ban, berarti sekarang kayak gini nih. Dari Sa'man Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, khoslatani khotabana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi akhir yaumi min Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian berkhutbah di hadapan kami. Faqala, beliau mengatakan, ini hadis panjang. Ayyuhan nas, qad adallukum syahrun azimun mubarakun. Sambil tegas Rasulullah mengatakan, hai manusia, sungguh sebentar lagi di depan mata kalian akan ada satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan satu malam itu enggak Allah kasih di 11 bulan yang lain, tapi hanya Allah berikan pada bulan itu. Barang siapa yang mendapatkan bulan tersebut, barang siapa yang mendapatkan satu hari tersebut, maka dia lebih baik beribadah daripada 83 tahun 4 bulan 10 hari. Sama dengan 1000 bulan. Yang disebut dengan malam apa itu namanya? Malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah mengatakan, ja'alallahu siyamahu faridatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada bulan tersebut siang harinya puasa fardu. Ya, puasa di bulan suci Ramadan. Wa qiyama lailihi tatawuan. Dan pada malam harinya ada ibadah sunnah yang hanya dikerjakan khusus pada malam itu, khusus pada bulan itu. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman addal faridatun fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sunnah, maka ibadah sunnah disamakan oleh Allah melalui lisannya Nabi seperti ibadah wajib. Jadi kesempatan banget buat kita nih. Kapan lagi kita mendapatkan, kita mengerjakan ibadah sunnah tapi dihitung wajib oleh Allah. Ya, sebanyak apapun ibadah sunnah kita tidak akan pernah bisa menandingi ibadah wajib. Tetapi khusus pada bulan tersebut, yaitu disebut dengan bulan suci Ramadan, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah sunnah, maka itu dilipat gandakan menjadi wajib. Pahalanya dihitung pahala wajib. Jadi rugi kayaknya. Masuk bulan suci Ramadan tapi kita cuma tidur aja. Ada peribahasa mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Iya. Karena dalam keadaan tidur pun dia masih ibadah. Nggak seperti sholat. Orang nggak bisa waktu tidur dia sholat. Nggak bisa. Khusus ibadah puasa. Karena dalam keadaan dia tidak sadar pun dia masih dalam keadaan ibadah. Menahan hawa nafsunya untuk tidak makan di siang hari.
Makanya dikatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Jadi jangan salah paham. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sunnah, maka dilipat gandakan menjadi wajib. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umatnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ada faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridah. Barang siapa yang mengerjakan amalan wajib, maka dilipat gandakan menjadi 70 pahalanya. Ini yang tercatat. Belum lagi yang tidak tercatat. Bahkan dalam hadis yang lain, setiap amal yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Wallahu yudhaifu liman yasha, enggak ada hitungannya. Enggak 70, enggak 700, enggak 7.000, enggak 7 juta, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan ibadah wajib, maka dilipat gandakan seperti kita mengamalkan ibadah wajib 70 kali. Jadi kalau kita sholat subuh di bulan suci Ramadan, maka kita seperti sholat subuh 70 kali. Kalau kita sholat duhur di bulan suci Ramadan, maka kita seperti sholat duhur 70 kali. Itu baru keutamaan Ramadannya. Belum lagi keutamaan berjamaahnya. Barang siapa yang sholat berjamaah, maka dia mendapatkan 27 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti 27 kali 70. Makanya bulan ini disebut dengan bulan yang berkah, bulan penuh ampunan, bulan awwaluhu rahmat. 10 hari pertamanya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfiratun. 10 hari keduanya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itkum minan nar. Dan 10 hari ketiganya adalah ampunan kebebasan kita dari neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini 30 hari full nih. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan malam yughfar fi Ramadan lam yughfar fi ma siwa. Barang siapa di bulan suci Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka besar kemungkinan dia tidak akan mendapatkan ampunan selain bulan Ramadan. Gak bisa diampuni oleh Allah. Orang bulan Ramadan aja dia nggak dapat ampunan, apalagi bulan-bulan yang lain. Wa syahrun al-muwasah, wa syahrun yuzadu fir rizqil mu'min. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan tersebut yaitu bulan muasah. Apa itu bulan muasah? Bulan kasih sayang. Masya Allah. Dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang memberikan minum walaupun hanya 1 teguk air kepada orang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan untuk bisa minum telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau kita kasih setiap hari 100 aqua gelas kali 30 hari. Orang yang berbuka puasa dia senang. Alhamdulillah, barokahnya Mas Rido bikin takjil gratis di depan rumahnya, akhirnya saya dapat takjil gratis. Bahkan dalam riwayat yang Nabi mengatakan, orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya nggak punya uang untuk memberikan sedekah, nggak apa-apa, bantu dia. Misalnya dia dalam keadaan susah, kita ambilin takjil gratisnya. Nih saya bantu kamu nih, saya nggak bisa ngasih kamu makanan, tapi ini saya bantu kamu nih dari makanan dari Mas Rido. Mudah-mudahan kamu mendapatkan manfaatnya. Jadi bulan kasih sayang, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap hambanya berdoa, semuanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun as-sabr wa sabru thawabuhul jannah. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat yang sama, ini bulan tersebut dinamakan oleh Rasulullah dengan bulan kesabaran. Dan pahalanya sabar adalah surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan yang pantas buat orang-orang yang sabar adalah surga tanpa hisab. Masya Allah. Pengennya sih minum teh manis siang hari. Cuman karena perintah Allah jangan minum, maka kita nggak minum. Pengennya sih bercumbu dengan istri di siang hari, tapi karena larangan Allah kita nggak boleh bermesraan dengan istri di siang hari. Jadi semua bukan karena nafsu, karena perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau Allah memerintahkan kita makan, ya makan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tidak makan, jangan makan. Nah, di siang hari bulan Ramadan, Allah melarang kita untuk makan dan minum. Bahkan Allah juga melarang melalui lisannya Rasulullah untuk tidak berkata kotor. Karena nanti banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Nauzubillah. Rubba shaimin, kata Nabi. Banyak orang yang berpuasa dari kalangan umatku, laisa min siyamihi illal juwal atos. Bukan mendapatkan kesabaran, bukan mendapatkan ampunan, tetapi hanya mendapatkan apa? Hanya mendapatkan lapar dan haus. Siapa itu mereka? Berpuasa tetapi tidak menjaga mata. Jadi yang dinamakan puasa itu bukan al-imsaku anil muftirat dalam fikih. Yang dinamakan berpuasa itu menahan sesuatu dari perkara yang membatalkan puasa. Ya. Apa perkara yang membatalkan puasa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bersetubuh dengan istri di siang hari, mengeluarkan sperma dengan sengaja, kemudian memasukkan sesuatu ke tenggorokan sehingga sampai muntah. Maka yang seperti ini membatalkan puasa. Tapi bukan hanya imsak anil muftirat. Nabi juga mengatakan kita harus imsak dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka di dalamnya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, kalau seandainya kalian berpuasa, ada orang yang mencela kalian, kemudian yang mendustakan kalian, yang memarahi kalian, maka katakan faqul inni shaimun, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi jangan kita ropas. Apa tuh ropas? Berbicara kotor. Lagi puasa tapi pembicaraannya aneh. Nah, orang yang seperti ini puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya hilang. Sehingga Nabi mengatakan, nanti banyak dari kalangan umatku berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Mau begitu? Enggak. Makanya kita harus menjaga semuanya. Menjaga mata untuk tidak maksiat, menjaga lisan. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak minum dan tidak makan dan minum dari mulai azan subuh dikumandangkan? Maknanya kata para ulama agar mulut kita juga bisa diam. Diam. Ya, bahkan diamnya orang berpuasa itu punya nilai di hadapan Allah. Karena nanti orang berpuasa mulutnya akan bau. Pertama perutnya kosong, yang kedua dia juga banyak diam. Tapi Nabi mengatakan, "U'tiyat ummati khamsu khisalin lam tu'tahunna ummatun qablahum abada." Ada 5 keuntungan yang didapatkan oleh umat ini dalam bulan Ramadan. Ada berapa? 5 keuntungan yang didapatkan umat ini pada bulan suci Ramadan. Yang keuntungan tersebut gak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi khusus untuk umatnya yang mulia Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khulufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil miski. Keuntungan yang pertama, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih dicintai Allah daripada harumnya kasturi dalam surganya Allah. Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, beliau mengatakan dalam kitabnya Fadhailul A'mal, yang dimaksud khulufu fammi shaim, bau di sini ada 3 penafsiran. Tafsir yang pertama, bau mulutnya orang yang berpuasa nanti akan Allah ganti di akhirat dengan harum yang lebih Allah sukai daripada harum kasur dalam surga. Penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua adalah nanti pada hari kiamat, ketika semua manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang di padang mahsyar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang dulu senantiasa berpuasa pada bulan suci Ramadan, dari mulutnya akan tercium harum yang sangat semerbak. Sehingga Rasulullah SAW bisa melihat siapa saja, bisa mengetahui siapa saja dari kalangan umatku yang dulu mereka berpuasa, dari mulutnya tercium harum yang semerbak. Ya, nanti pada hari kiamat
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fil jannati baban." Dalam hadis Nabi, sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu. Yang pintu tersebut disebut dengan Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu nama anaknya, Bang Fatih. Masya Allah, nama pintu surga ya. Mudah-mudahan masuk surga. Sifat-sifatnya juga seperti surga. Yadkhulu minhu shaimun. Sehingga Allah mengatakan, ayo masuk. Yang dulu senantiasa berpuasa Ramadan. Fa idza dakhalu uglik. Ketika orang-orang yang senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan sudah masuk ke dalam surga, maka pintu tersebut tertutup. Uglik. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, bahasanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, maka nanti pada hari kiamat akan ada pengumuman kepadanya. Siapakah di antara kalian yang senantiasa dulu mengerjakan puasa pada bulan suci Ramadan? Maka tunjuk tangan semuanya. Enggak tunjuk tangan juga, dari mulutnya akan tercium harum. Ketika semuanya sudah masuk ke dalam surga, fa idza dakhalu uglik. Maka bahasanya Nabi, fa idza dakhalu uglik. Ugliqa. Yang artinya ditutup dengan cepat. Bas. Jadi orang-orang yang tidak biasa berpuasa, dia tidak akan pernah bisa mengintip orang yang sudah masuk ke dalam pintu tersebut. Jadi ada ghallaqa, ada ugliqa. Kalau ghallaqa nih tutupnya pelan-pelan. Kayak misalnya assalamualaikum, ya. Ada orang temennya Mas Ridho, tapi Mas Ridho nggak terlalu senang, cuman nggak enak. Mas, apa kabar? Masih ada basa-basi itu ghallaqa. Aduh, mohon maaf ya, nggak bisa namu sekarang, saya mau pergi. Nah, itu namanya ghallaqa tuh. Ada sindiran. Tapi kalau udah misalnya udah musuhnya Mas Ridho, musuh kita semua, kita benci sama orang itu. Assalamualaikum. Lihat dari jendela, udah malas gua, tutup pintu. Nah, ini begini nih. Orang yang biasa berpuasa di bulan suci Ramadan, ketika dia masuk ke dalam surga, langsung pintu Ar-Rayyan, ya, pintu Ar-Rayyan langsung ditutup kencangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang bisa masuk lagi kecuali orang-orang yang berpuasa. Bahkan kata Rasulullah, ketika Ar-Rayyan sudah ditutup, nggak ada lagi kesempatan orang bisa masuk ke dalamnya. Jadi yang memasuki pintu Ar-Rayyan adalah khusus siapa? Orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Dan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, kata Maulana Muhammad Zakaria, yang ketiga maksudnya bau di sini betul-betul bau di dunia. Jadi ketika orang-orang berpuasa di dunia mulutnya bau, jangan dicela. Bau mulut tahu. Parah, nggak sikat gigi ya? Nggak boleh dicela. Kenapa? Karena baunya itu, kata Maulana Muhammad Zakaria, itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harumnya kasturi dalam surga. Bahkan kata beliau, dari 3 pendapat ini yang paling diunggulkan adalah pendapat yang ketiga. Berarti kalau kita mencela bau mulutnya orang berpuasa, berarti kita sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah suka. Oh iya, bau jangan deket-deket. Emang tadi sahur nggak sikat gigi apa? Hati-hati. Insya Allah ya. Jangan mencela. Kemudian yang kedua, ya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Dan ketika, ini yang kedua nih, keutamaan Ramadan yang kedua. Ketika malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang satu persatu kepada hambanya. Kayak kita punya anak buah nih, Mas Ridho punya anak buah, dipanggil oleh Mas Ridho, gimana kerjaan kamu selama 1 tahun nih? Aman. Jadi ada panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Waman, dan barang siapa nazarallahu ilaihi, dan barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yu'adzibuhu abada, maka dia tidak akan mendapatkan azab selama-lamanya. Mudah-mudahan termasuk kita juga. Insya Allah Ramadan tahun ini tepat pada Sabtu malam. Jumat malam Sabtu apa Sabtu malam Minggu?
Insya Allah Jumat malam Sabtu ya, kalau di kalender Masehi. Maka kita harus persiapan dari sekarang. Persiapkan semuanya. Pokoknya jangan sampai telat tarawihnya. Nah, kemudian kita senantiasa banyak istighfar. Karena Nabi mengatakan ada 4 perkara yang harus kita perbanyak pada bulan suci Ramadan. 2 yang menjadikan Allah ridho di dalamnya, 2 yang kamu butuh dengannya. Ya, berapa perkara? 4 perkara. 2 yang menjadikan Allah ridho, 2 yang kita butuh dengannya. Apa tuh 4 perkara yang Allah ridho kepadanya? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak pada bulan tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ucapan kalimat yang paling disukai Allah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Banyak-banyakin baca doa itu. Kalau kita mati setelah mengucapkan kalimat tersebut, maka fa innahu asya alfasanatin lam yus'al an zambi wahid. Kalau seandainya kamu hidup selama 1000 tahun, di akhir hayatnya kamu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosa kamu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya sepele, kayaknya kecil, cuman ketika sakaratul maut susah diucapkan. Jadi yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut bukan lidah, bukan lisan, tapi iman. Iman. Bagaimana cara bisa mengucapkannya? Senantiasa kita bicarakan. Senantiasa kita zikirkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu enteng banget la ilaha tuh. Dia tidak, ketika diucapkan bibir kita nggak ada bergerak. Saking entengnya. Tapi nanti ketika sakaratul maut susah. Pertama, kenapa orang sakaratul maut nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali orang yang dikasih hidayah? Dia merasakan kesakitan. Ya, Nabi Musa pernah mengatakan orang dicabut nyawa itu seperti kambing hidup yang dimasukkan kayak kawat-kawat yang di buntel-buntel itu dimasukkan ke mulut, kemudian diuak-uak, dicabut lagi. Bahkan 70 kali lipat daripada itu. Imam Tabrani meriwayatkan Bani Israel ketika diceritakan oleh Nabi Musa tentang sakitnya dicabut nyawa, dia nggak percaya. Akhirnya dia ke kubur temannya. Dengan barokahnya Musa, bangkit kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan si temannya itu, Bani Israel itu. Dia tanya, "Hei, Fulan, emang benar ya dicabut nyawa itu sakit?" Apa kata si teman yang udah meninggal dunia? "Kamu tahu nggak? Ini hadis riwayat Imam Tabrani." Dia mengatakan, "Saya nih mati udah 100 tahun. Berapa? Tapi sakit dicabut nyawa sampai sekarang masih saya rasakan. 100 tahun sakitnya dicabut nyawa sampai sekarang masih saya rasakan." Makanya ketika Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, malaikat Jibril keluar dari rumahnya Nabi, berpaling. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ila aina tadhhab ya Jibril? Kemana kamu?" "Ya Rasulullah, nggak kuat saya melihat engkau." Apa beliau mengatakan? "Ya Rabbah, ya Allah, jangan kau berikan kesakitan ini kepada umatku. Tumpahkan semuanya kepadaku." Sayang banget Nabi kepada kita. Sampai-sampai dalam sakaratul mautnya Rasulullah masih memikirkan kita, jangan diberikan kesakitan kepada umatku ketika nanti dia mati. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sakaratul maut, itu kata para ulama dalam kitab Busyrul Kaib, kalangannya Imam Suyuti, dia pertama kali melihat malaikat Israel. Pertama kali melihat malaikat Israel. Masya Allah. Seandainya, kan malaikat punya sayap. Jadi bukan satu sayap begini. Dalam kitab Busyrul Kaib itu dikatakan, seandainya satu helai sayapnya malaikat Israel dikeluarkan, kemudian dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masyrik, maghrib, timur, barat, selatan, utara tertutup dengan satu sayapnya itu. La ilaha illallah. Bagaimana besarnya Allah yang menciptakan makhluk yang paling besar.
la ilaha. Yang menjadikan orang itu bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah amal dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang ketika mati bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amin. Ya, paling enggak kalau kepanjangan itu Allah cukup deh. Ya, ketika ada orang di samping kita sakaratul maut lagi najah. Najah tuh di atas sakaratul maut. Ruhnya udah keluar tuh. Jadi ruh tuh jalan dari kaki sini, dia jalan, keluarnya semua dari mulut. Makanya ketika orang pas nyawanya keluar, itu mulutnya pasti terbuka, mangap. Kemudian matanya melotot. Itu dia melihat ruhnya naik ke atas langit. Jadi kalau pengen tahu orang itu bahagia, orang itu sukses atau tidak ketika mati, lihat pertama kali keningnya. Itu dalam hadis, Pak. Keningnya kalau keringetan berarti dia ahli surga. Air matanya kalau keluar berarti ahli surga. Jadi bukan pas gini, wah su'ul khotimah ini. Nggak boleh. Yang dimaksud su'ul khotimah atau husnul khotimah kata Nabi dalam hadis itu, dalam kitab Nihayatuz Zain, bab jenazah. Yang pertama, keningnya dia berkeringat. Yang kedua, air matanya keluar. Nah, kalau seandainya kita melihat mayit seperti itu, bismillah wa ala millati rasulillah al-baqa'u lillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mati dalam keadaan iman. Tapi, nauzubillah min zalik, kalau pas mati keningnya kering, matanya juga kering, gak keluar air mata, bisa dipastikan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Udah, itu aja. Jadi semua mayat, orang yang baru meninggal dunia, ketika ruhnya keluar, maka dia mulutnya akan terbuka. Kenapa? Semua ruh akan keluar dari mulut. Dia membiarkan keluarnya ruh dari mulut. Kemudian matanya melotot, dia akan melihat kemana ruhnya pergi. Itu diceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitab Busyrul Kaib. Nah, dulu pernah saya bahas di sini di majelis ini. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, yang harus diperbanyak pada bulan itu adalah istighfar kepada Allah. Ya, istighfar. Makanya biasanya tuh kalau di masjid-masjid kampung tuh sebelum buka puasa bersama, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah min jami'il ma'asi waz-dzunub. Itu biasanya kalau di kampung-kampung tuh. Ternyata hadisnya ada. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua memperbanyak istighfar. Berapa kali Nabi istighfar dalam hidup? Dalam setiap hari? Lebih dari 70 kali. Berarti maknanya hampir lebih dari 100 kali. Hari ini kita istighfar berapa kali? Benar, ayo. Istighfarnya cuma Nabi sholat 3. Cuma 15 kali istighfar. Padahal dosanya banyaknya pol. Tapi istighfarnya cuma 15 kali. Akhirnya dia punya alasan, nggak apa-apa lah Pak Ustadz, masih istighfar lah. Daripada nggak istighfar sama sekali katanya. Nah, diajarkan oleh para ulama, kalau kita pengen istighfar, ya, maka usahakan istighfarnya buat orang-orang beriman juga. Nabi mengatakan, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih cepat mengampuni dosanya dia. Barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan dia doanya supaya hajatnya dikabulkan, ya Allah, saya punya teman namanya Mas Ridho, ya Allah, satukan hati dengan istrinya, ya Allah, satukan keluarganya, ya Allah, jadikan anaknya penghafal Quran, ya Allah, jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah, ya Allah, warahmah, ya Allah. Maka kita yang berdoa pun akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dia. Makanya Nabi mengajarkan kepada para ulama, mengajarkan kepada kita istighfar biar nggak pelit. Astaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat. Gimana? Astaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat. Atau enggak begini? Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Itu biasanya istighfarnya temboro tuh. Ya. Jadi gini. Astaghfirullah li walil mu'minina
wal mu'minati. Nah, ini mah gak usah diharokatin. Li walil mu'minina wal mu'minat. Ya, ini yang diajarkan oleh para ulama. Ya Allah, saya minta ampun untuk diri saya, untuk orang beriman laki-laki dan untuk orang beriman perempuan. Kata Nabi, walaka bimisli. Maka sebanyak orang beriman yang hidup dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istighfarnya cuman astagfirullah li astagfirullah, ya buat kita tok. Buat kita aja. Tapi kalau teman-teman istighfarnya ini nih, maka dosa kita sebanyak apapun akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, walaupun lebih banyak daripada jumlah orang-orang beriman. Insyaallah ya, dikerjakan nih. Jadi nanti pas Ramadan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Senantiasa istighfar. Orang yang senantiasa istighfar, kata Nabi, akan Allah berikan beberapa keuntungan. Ya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang setiap hari istighfar, maka Allah akan keluarkan semua kesempitan hidupnya. Kenapa sekarang hidup kita susah? Karena jarang istighfar. Bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita yang enggak disangka-sangka. Insyaallah ya, istighfar ya. Nah, nanti ada istighfar yang lain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wah, itu dibaca tuh. Itu namanya Sayyidul Hafal Mas? Enggak apa. Nanti dihafalkan Mas ya. Barang siapa, dalam kitab Lubabul Hadis dikatakan, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar pagi hari, ya, dia mati hari itu, udah neraka tertutup untuknya, langsung masuk ke kanan. Masuk ke kanan. Ustadz, yang lain aja lah. Ya udah, pagi hari baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyal wa rasula wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat yang tadi di pagi hari, dia matinya surga. Buat kita nih sebenarnya gampang banget masuk surga, asal mau doang. Ya, siapa yang tadi pagi baca itu raditu billahi robba, alhamdulillah. Karena biasanya memang di masjid kalau saya imam selalu diajarkan itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau. Itu aja. Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasula. Hafal? Aman? Hafal ya? Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya ridho Islam sebagai agama saya, dan saya pun ridho Nabi Muhammad sebagai nabi saya dan panutan saya. Siapa yang mati atas keyakinan tersebut, kata Nabi, surga tempatnya. Nggak dihisap lagi oleh Allah. Mulai besok diamalkan. Berarti kita sudah baca tadi, kalau kita mati hari ini, insya Allah pasti surga. Wah, kalau pengen masuk surga, aminah kencang banget. Tapi nanti kalau udah keluar dari majelis, lupa lagi. Tapi mati. Ya, nggak apa-apa. Para sahabat pernah mengeluh, ya Rasulullah, kalau di hadapan engkau seakan-akan neraka surganya di depan kepala kami. Tapi kalau sudah keluar dari majelis engkau, maka lupa semuanya. Nggak apa-apa. Itu sifat a'rad basyariahnya manusia. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan mati. Barang siapa dalam hadis Bukhari memikirkan mati sehari 20 kali, maka dihitung mati syahid. Bangun tidur, ya Allah kalau saya mati hari ini. Nanti pas mau berangkat kerja, ya Allah kalau di jalan saya mati bagaimana? 2. Nanti pas duha, ya Allah kalau saya mati bagaimana? 20 kali sehari. 20 kah? 20 kali. Kalau mati hari itu, maka dihitung mati syahid. Nabi mengatakan, kullu dzambin yughfar. Orang yang mati syahid dosanya diampuni oleh Allah. Kecuali satu. Illa dain, kecuali hutang.
Nah, yang punya hutang segera dilunasi, apalagi ke bank, ya. Karena ke bank itu kalau terlambat ada bunganya. Nah, nggak dibahas ini ya, insya Allah ya. Yang punya hutang segera dilunasi. Nabi tidak mau menyolati orang-orang yang masih punya hutang. Bahkan dalam riwayat dikatakan kalau ada orang punya utang kok nggak niat bayar, hidupnya miskin selama-lamanya. Ya, kalau dia punya utang niat bayar, betul-betul niat bayar karena Allah, maka Allah akan mudahkan untuk membayar. Tapi kalau nggak ada niat bayar, miskin, walaupun kelihatan kaya tapi hidupnya susah. Karena muamalah sama manusia lebih berat daripada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Apa hakul adam? Saya pukul Mas Ridho, dia nggak ridho. Saya pukul Mas Ridho, dia nggak senang. Kita nanti ketemu di pengadilan Allah. Udah sampai pengadilan Allah. Saya nanti akan saling dihadapkan oleh Allah. Ayo, kamu punya utang dulu sama dia 5.000. Iya ya, tapi saya pura-pura lupa. Gara-gara 5.000, aturan masuk ke dalam surga nggak jadi masuk ke surga. Gara-gara hutang. Kalau kita meninggalkan sholat bisa kita qadha. Kalau kita meninggalkan puasa bisa kita qadha. Tapi kalau kita sampai berhubungan dengan sesama anak Adam, kalau dia nggak ridho, kalau dia nggak ikhlas, sampai di hadapan Allah kita akan diadili. Maka teman-teman yang ada di sini yang punya utang segera lunasi. Niatkan dibayar. Insya Allah ya. Kemudian 2 perkara yang kita butuh dengannya. Apa itu? Allahumma inna nas'alukal jannah, minta surga. Dalam hadis Bukhari dikatakan, barang siapa yang setiap hari minta surga 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah masukkan dia ke tempat saya. Hari ini kita udah minta surga belum? Kayaknya belum minta deh. Mulai hari ini minta surga. Setiap hari paling sedikit 3 kali. Ini hadis sahih loh. Ya, ini pentingnya ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu ilmu ini. Makanya pentingnya duduk dalam majelis ilmu. Ilmu-ilmu yang kita nggak paham, kita nggak tahu, dapat di majelis ilmu. Yang sudah paham makin kuat lagi pengamalannya. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, barang siapa yang seorang mukmin dalam satu hari dia minta surga 3 kali, ya Allah masukkan saya ke dalam surga ya Allah. Masukkan kedua orang tua saya ke dalam surga ya Allah. Masukkan keluarga saya dan seluruh umat ke dalam surga ya Allah. Maka surga akan mengatakan sambil menangis di hadapan Allah, sambil memelas di hadapan Allah, ya Allah dia udah minta kepada engkau untuk dimasukkan ke saya, maka masukkan dia ya Allah dengan barokahnya doanya dia ya Allah. Minta surga. Bagaimana doa Arabnya? Allahumma inna nas'alukal jannah. Terus yang keempat yang kita butuh dengannya adalah minta dijauhkan dari api neraka. Dalam riwayat hadis juga dikatakan, hadis Bukhari juga, barang siapa yang minta perlindungan dari api neraka dalam satu hari 3 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah jauhkan dia dari saya ya Allah. Insya Allah ya. Sekarang kita minta surga dulu, ya Allah masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Masukkan kedua orang tua kami juga ke dalam surga ya Allah. Masukkan keluarga kami dan teman-teman yang ada di sini seluruh umat semua ke dalam surga ya Allah. Saya demi Allah hari ini dengan lisannya Nabi, surga akan mengatakan ya Allah, teman-teman ngaji lo masukkan semua ke dalam surga ya Allah. Sekarang minta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Ya Allah jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah jauhkan keluarga kami dari api neraka ya Allah. Jauhkan tetangga kami, anak kami, keluarga kami, semuanya ya Allah dari api neraka ya Allah. Hari ini dengan lisan Nabi yang mulia, neraka mengatakan di hadapan Allah, ya Allah jangan kau masukkan dia ke saya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesempatan emas ini. Jangan sampai nanti bulan Ramadan meninggalkan kita, na'udzubillah, kita nggak mendapatkan apa-apa dari berkahnya bulan suci Ramadan. Kemudian wa amma tsaniyatu fa inna khulufi fammi shaim atyabu indallahi min rihil miski. Wa amma salisatu fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu di bulan suci Ramadan, malaikat senantiasa berdoa, ya Allah ampuni si fulan karena dia berpuasa dan nggak pernah berhenti. Kalau kita zikir masih ada berhentinya. Kalau malaikat nggak berhenti Mas Ridho. Mulai Mas Ridho sahur, niat puasa, mulai taraweh,
ada malaikat-malaikat yang tugasnya hanya berdoa selama 30 hari full, nggak pakai berhenti. Ya Allah, ridho umatnya Rasulullah, hamba engkau dia puasa, masukkan dia surga, ampuni dosanya, selesaikan semua masalahnya. Itu terus. Bahkan bukan hanya satu malaikat, miliaran bahkan triliunan malaikat. Siapa yang tahu jumlahnya malaikat? Hanya Allah. Malaikat itu sangat banyak. Bahkan dalam riwayat dikatakan kalau malam Lailatul Qadar tiba, maka Allah akan menurunkan malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada air hujan yang turun. Kapan malam Lailatul Qadar tuh? Sebagian ulama mengatakan tanggal 17 Ramadan. Karena tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan nuzulul Quran. Gimana Ustaz ayatnya Ustaz? Syahrul Ramadan alladzi terus unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan dalam riwayat, dalam tafsir dikatakan seluruh kitab suci, walaupun bukan hanya Al-Quran, seluruh kitab suci yang Allah turunkan itu diturunkan tepat pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya. Jadi dari langit dunia ke Rasulullah itu masanya selama 23 tahun lebih. Kalau seluruh ayatnya turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia 6.666 ayat Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Harus paham nih. Harus paham. Dari langit dunia diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah itu berangsur selama 23 tahun sesuai keadaan. Ini keadaannya orang-orang masih senang minum khamar, maka turun ayat khamar. Ini keadaannya orang-orang masih suka berzina, maka turun ayat larangan untuk berzina. Ini masih banyak orang-orang yang suka selingkuh, maka turun ayat larangan-larangan selingkuh. Hati-hati. Orang yang selingkuh itu kata Nabi dia khianat. Ya. Orang yang khianat itu nggak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kenapa? Dia sudah berjanji saya terima nikahnya tetapi dia khianati orang tuanya. Sehingga orang yang khianat kata Nabi surga haram untuknya. Maka 23 tahun selama 23 tahun berangsur itu turun dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat terakhir turun adalah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika ayat itu turun sahabat semuanya mengatakan kita bebas. Kita sudah senang, kita bahagia. Kita sudah sempurna. Dari banyak sahabat yang bergembira, hampir semuanya bergembira, tapi ada satu sahabat yang sedih dan menangis. Wah, kalau ayat ini terakhir turun berarti udah nggak lama lagi Rasulullah. Siapa yang menangis? Sehingga para sahabat mengatakan, Umar bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak bersedih? Kenapa engkau tidak bahagia? Bagaimana saya mau bahagia? Orang Nabi mengatakan ini ayat terakhir, berarti kalau ini ayat terakhir turun, Rasulullah akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak lama dari situ, sebagian ulama mengatakan setahun dari ayat itu turun, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Nabi Ibrahim, dan yang lainnya turun bertepatan pada bulan suci Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang sahih, setiap bulan Ramadan datang, malaikat Jibril turun tiap hari. Ngapain? Nyimak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sekarang baca Alif Lam Mim. Yang nyimak siapa? Yang lihat Qur'annya, malaikat Jibril. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan ganti-gantian bacanya. Habis Rasulullah baca, Jibril baca. Gitu-gitu terus. Sampai akhir bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i
Setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan Quran 60 kali. Nah, pagi sampai maghrib hatam, maghrib ketemu pagi hatam 60 kali. Ya, kita berapa kali, Mas? Target kemarin berapa? Di Temboro tuh ada setiap malam hatam Quran dalam sholat tarawih. Di dunia ini, ya, di dunia ini selain di Yaman ya, di Yaman banyak. Di dunia ini yang satu malam dalam sholat tarawih 20 rakaat hatam 30 juz hanya di Temboro. Setiap malam. Bang Fakir rasain sekali-kali. Sholatnya mulai jam 8, selesai pas jam 3:30. Jadi ada ininya, ada masa-masanya, ada levelnya. Level terendah 2 juz. Ya, 2 juz terendah. Setiap malam. Yang imam siapa? Yang imam tuh anak-anak segede gini nih. Yang imam tuh Mas, di Temboro tuh hafal Quran tuh biasa. Sekarang tuh trennya lagi menghafal Mughniyal Muhtaj. Kitab fikih yang segini-gini nih. Udah banyak. Kalau bahasa suul adabnya, hafal Quran tuh biasa di Temboro. Biasa banget. Kalau bahasa suul adabnya. Sekarang lagi tren di Temboro nih, orang yang hafal ribuan hadis. Ada yang hafal 10.000 hadis, 15.000 hadis, 20.000 hadis. Bahkan lebih tren lagi sekarang menghafal kitab-kitab fikih. Ada Bujai Romi dihafal, Bujai Muti 6 jilid dihafal. Setiap tahun tuh pesantren Temboro mengeluarkan ustadz-ustadz yang sudah mempunyai hafalan Quran 30 juz, hafalan hadis paling sedikit 2.000. Berapa hafal hadis? 1.000? Ya, 1.000. Ente berapa? 2.000, wes 2.000. Ente berapa? 5.000. Ada lagi sekarang, ente hafal kitab apa? Ana hafal kitab Mukhtasar Imam Bukhari. Mukhtasar Imam Bukhari itu juga hampir 4 jilid dihafal. Nah, insya Allah ya. Nggak ada yang mustahil buat Allah. Asal kita sungguh-sungguh. Makanya ada peribahasa Arab mengatakan, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau nggak sungguh-sungguh, maka dia tidak akan pernah berhasil walaupun dia ngaji selama 70 tahun. Abdullah Asy'arani beliau mengatakan as-shadiq yataraqqa fi sa'ah walau sab'ina darajah wal kadzib la yataraqqa walau fi sab'ina sanah. Orang tuh kalau sungguh-sungguh sebentar berhasil. Orang kalau nggak sungguh-sungguh, ngajinya malas-malesan, main terus, orang-orang tidur dia ikut tidur. Orang-orang puasa dia nggak mau puasa Senin Kamis. Akhirnya pulang dari pesantren jadinya ngelintur dia. Ya, sama-sama menghafal, dia udah hafal Quran, saya nggak hafal. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti kalau udah masuk ke dalam kubur? Ya, di dunia aja nyesel ya. Kita sekarang mohon maaf sekali, yang belum bisa baca Quran, bagaimana rasa kita? Di dunia, bagaimana rasanya? Nggak bisa baca Quran sekarang. Nyesel nggak? Banget kan? Bagaimana nanti kalau udah dikubur? Maka orang-orang ahli kubur mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholin. Ya Allah, boleh enggak minta izin sebentar aja? Ngapain kata Allah? Kembalikan ke dunia. Ngapain kata Allah? Pengen beramal soleh. Pengen beramal soleh. Bahkan orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, saya udah nggak kuat disiksa kubur ini ya Allah. Cepet deh masukin ke dalam neraka. Nauzubil. Bahkan ya udah ya Allah, mendingan saya jadi pasir aja waktu itu. Iya. Sekarang udah dikasih tahu nih, masih hidup udah dikasih tahu. Nanti bulan Ramadan perbanyak baca Quran. Jangan sampai kita melewati kesempatan ini. Nauzubillah. Ya, punya target. Insya Allah punya target. Target harus hatam Quran 10 kali. Target 3 kali, paling sedikit 1 kali. Insya Allah ya. Alhamdulillah di tempat kita nih Mas Ridho minggu kemarin sudah menghatamkan Quran 30 juz. Mudah-mudahan hatamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya Mas, jadilah al-halul murtahil. Siapa tuh al-halul murtahil? Orang-orang yang menjadi tetangganya Allah pada hari kiamat. Nanti Allah berfirman, "Aina al-halul murtahil?" Mana tetangga-tetangga saya, kata Allah.
Kita dikatakan tetangga oleh Allah. Tetangga dekat nggak? Banget. Sehingga orang-orang mengatakan, apa yang kau maksud dengan al murtahil ya Allah? Orang-orang yang senantiasa menghatamkan Quran, dia baca lagi. Habis hatam, dia baca lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dia baca. Itu namanya al-halul murtahil. Kalau pengen menjadi al-halul murtahil, maka hendaknya senantiasa kita menghatamkan Al-Quran terus-menerus. Sampai mati. Apalagi nanti bulan suci Ramadan. Imam Bukhari dalam sholat tarawihnya juga menghatamkan Quran 2 kali. 2 kali. Sayyidina Utsman dalam witirnya menghatamkan Quran juga 3 kali. Witir ya, witir. Kita niat ya Mas ya. Ramadan kita niat ke Temboro sekali aja sebelum mati lah. Ya, ke Temboro cari. Pokoknya target pengen sekali sebelum mati seumur hidup bisa sholat 30 juz. Nanti ketika ditanya sama Allah, Ridho Nurul Adityawan, apakah kamu mengaku diri kamu sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran? Betul ya Allah. Ya udah, pengen tanya kata Allah, pernah nggak menghatamkan Al-Quran dalam sholat kamu 30 juz? Pernah ya Allah. Nabi mengatakan barang siapa dalam sholat membaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas dengan Az-Zalzalah, maka seperti hatam 1,5 Al-Quran. Kata Allah, pinter ini. Allahu Akbar. Akhirnya nggak jadi ke Temboro ini jadinya nih. Aman lah. Udahlah, mulai besok qobliyah subuh. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, kemudian setelah sholat baca Az-Zalzalah. Tadi malam Ustadz bilang, barang siapa yang baca 3 surat itu, maka seperti menghatamkan Al-Quran 30 juz tambah lagi 10 juz. Insya Allah ya. Jadi mau hatam 30 juz apa yang pakai itu aja? Allah la ilaha illallah. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Karena Al-Quran akan menjadi penyelamat kita. Dunia dia akan menyelamatkan kita. Dikubur juga. Dalam riwayat hadis dikatakan barang siapa yang sebelum tidur senantiasa membaca Al-Muluk, maka nanti ketika dibaringkan dalam kubur sendirian, ditutup pakai dipan lagi, diuruk pakai tanah, semua orang ninggalin dia. Ketika di malaikat, siapa namanya? Malaikat siapa yang nanya? Mungkar Nakir bertanya, ya Ridho, man robbuka? Wah, siapa ya? Datang surat Tabarok. Jangan takut, nih teman. Antum siapa? Ini hadis sahih. Antum siapa? Anak bacaan Tabarok yang antum baca sebelum tidur tiap hari. Bilang Allah, Masya Allah. Iya. Kata malaikat, kamu nih, kamu sama saya ya, muliaan saya loh. Saya kan kalamnya Allah, kamu makhluknya Allah. Oh iya ya kata malaikat, aman katanya. Iya, malaikat makhluk, Al-Quran kalam. Kalamnya Allah bukan makhluk, datang. Bahkan dalam riwayat lagi dikatakan barang siapa baca Ar-Rahman, ya Ar-Rahman, waktu malam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan Ar-Rahman sebagai temannya nanti sampai hari kiamat di kubur. Sendirian kita dikubur, nggak ada teman, ya. Ada tiga kelompok yang akan mengantar jenazah. Yang 2 kembali, satu tinggal. Yang 2 kembali siapa? Istri. Harta, anak, keluarga semuanya. Secantik apapun istri antum semua, ketika suaminya sudah meninggal dunia, walaupun dia cinta sama antum, dia tidak akan pernah mau masuk ke dalam kubur sama-sama semalaman. Bener gak? Bener kan? Aku cinta sama kamu wahai papi. Pas meninggal dunia. Ya, pas meninggal dunia. Mana ada? Jangankan suami, orang tua kita pun kita nggak akan menemani. Itu tipu semua itu. Tipu, bohong semuanya. Anak yang katanya dulu sayang sama orang tuanya, disekolahin tinggi-tinggi. Ketika bapaknya meninggal dunia, dia pun kembali. Dia kembali ke rumahnya, harta yang dia kumpulkan, ya siang dan malam dia cari dunia, sampai kebeli semuanya. Akhirnya meninggal dunia, cuman nganterin sampai parkiran kuburan.
Ketika mereka semuanya ketika si mayit sudah diuruk, dikuburkan, fayarji usnani, yang dua kembali, wa yabqa wahid, kata Nabi, yang satu tinggal. Siapa yang tinggal? Salatnya Mas Ridho, sedekahnya Mas Ridho, ngasih makannya Mas Ridho sama kita setiap Selasa malam Rabu ini. Tempat rumahnya Mas Ridho datang nungguin. Malaikat Munkar Nakir datang, tenang. Saya ini makanan-makanan yang kamu sedekahkan setiap malam Rabu untuk teman-teman yang suka ngaji. Ya, Masya Allah. Ada seorang namanya tabi'in, namanya Yahya Barmaki. Cerita singkat, Yahya Barmaki ini beliau senantiasa memberikan 1000 dirham kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri untuk mencukupi kehidupan dunianya. Karena Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri termasuk ulama di masanya. Tiap bulan beliau kasih. Satu masa Syekh Yahya meninggal dunia. Ya, kemudian satu kampung berjumpa dengan Syekh Yahya dalam tidurnya. Dan satu kampung bertanya, "Wahai Syekh Yahya, sekarang kamu di mana?" "Saya sudah masuk ke dalam surga." Kenapa? Karena barokah doanya Sufyan Ats-Tsauri yang dalam sujudnya beliau mengatakan, "Ya Allah, masukkanlah Syekh Yahya Barmaki ke dalam surga karena setiap hari dia memberikan makan kepada saya." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manakah amal yang paling cepat memasukkan orang ke dalam surga?" "Mengenyangkan perut saudara muslim." Mudah-mudahan cepat Mas dengan masuk ke dalam surga, Mas. Amin ya rabbal alamin. Jangan cuma Mas Ridho, kita juga harus semangat, insya Allah. Semampu kita punya roti satu, kasih temannya satu, punya kurma satu, kita kasih temannya sebelah. Maka orang yang rela mengorbankan kesenangan untuk saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan katakan dia sebagai apa? Penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kembali. Kemudian yang tinggal siapa? Amalan dalam kubur. Ya, bacaan subhanallah, bacaan la haula wala quwata, semuanya akan tinggal. Makanya dalam hadis sahih itu Nabi mengatakan, Rasulullah tidak pernah tidur sebelum beliau membaca Kita belum baca tabarok udah ngorok. Coba siapa yang istiqomah baca tabarok? Jangan ustadz dong. Yang lain. Yang benar Mas Abror, aku ada minyak wangi tinggal segini nih. Hadiahnya buat sama Mas Abror nih. Nah. Ya, baca ya insya Allah ya. Berapa sih tabarok tuh Al-Muluk tuh? Berapa ayat? 30 ayat. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan barang siapa suka baca Ad-Dukhan. Ya, Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin itu loh. Ad-Dukhan juz 25. Barang siapa membaca surat Ad-Dukhan di waktu malam, maka Allah akan mengirimkan 70.000 malaikat untuk menjaganya sampai pagi hari. Allahu Akbar. Besok dilihat nih kalau nggak malam ini baca apa enggak nih. 70.000. Mau dijaga malaikat? Kita dijaga sapam satu aja udah aman, apalagi 70.000 malaikat. Terus, kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah wa ammar rabi'atu fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Ista'iddi wa tazayyani li'ibadi aw syakka aw yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati." Allah berfirman kepada surga, "Hai surga, sekarang nih pertama bulan Ramadan, maka kamu harus siap-siap. Bagusin semua perlengkapan kamu, lengkapin semuanya." Akhirnya surga dihiasi oleh malaikat-malaikat. Akhirnya surga mengatakan, "Untuk siapa ya Allah?" "Untuk hambaku yang mereka berpuasa pada bulan suci Ramadan." Kita ini kayak pengantin baru, ya. Jadi beruntung orang yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan, "Lau ya'lamu al-ibada ma Ramadana latamannat ummati ayyakuna sanata kullaha." Kalau seumpama umatku ini mengetahui betapa besar keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini pada bulan Ramadan, detiknya, waktunya, menitnya, jamnya, harinya, maka umat ini akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, harapan saya 12 bulan gak usah ada selain bulan Ramadan. Semuanya bulan Ramadan." Mau begitu, bulan Ramadan terus. Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Au syakka ayyastarihu min ta'abid dunya." Saya ini memerintahkan kepada kamu untuk bersiap-siap. Hiasi surgamu, hiasi semuanya.
Karena ada hamba-hamba saya yang mereka payah ketika di dunia. Sekarang mereka waktunya istirahat. Jadi istirahatnya orang beriman tuh kata ulama nanti ketika masuk ke dalam surga. Dunia tuh bukan tempatnya istirahat, bukan tempatnya tidur. Tempatnya tidur nanti masuk ke dalam kubur. Itu pun kalau di kuburnya selamat. Kalau di kuburnya celaka, di dunianya celaka, akhiratnya juga celaka. Nauzubillah min zalik. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dalam kubur. Karena mereka sudah capek di dunia. Mereka mengerjakan perintahku kata Allah. Mereka juga meninggalkan laranganku kata Allah. Ila dari wa karamati. Maka mereka masuk ke dalam surga dengan karomahku, dengan kemuliaanku. Masya Allah. Wa ammal khamisatu. Dan keuntungan yang kelima yang terakhir. Fa innahu idza kana akhiru lailatin. Kalau sudah akhir bulan Ramadan, berarti tanggal 29 atau tanggal 30, dalam hadis yang lain dikatakan mulai tanggal 21. Ya, mulai tanggal 21, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada kita, "Ghufiralahum jami'a." Wahai para malaikat-malaikatku, ketahuilah malam ini aku telah mengampuni seluruh dosa hamba-hambaku. Allahu Akbar. Faqala rajulun minal qaumi. Kemudian ada laki-laki yang berdiri, "Ya Rasulullah, ahya lailatul qadri." Nanya nih si orang tadi nih, "Ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar?" Qala, Nabi mengatakan, "La, bukan. Itu bukan malam Lailatul Qadar. Alam tara ilal ummali ya'maluna fa idza faragu min a'malihim wafu ujurahum." Itu adalah malam kasih sayang Allah. Biasanya orang ketika bekerja, maka di akhir bulan dia akan mendapatkan keuntungan gajian, THR, gajiannya sendiri, THR-nya sendiri, malam Lailatul Qadar juga sendiri. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita tahun ini berkesan. Karena nanti setelah orang berpuasa itu predikat pertamanya apa? La'allakum tattaqun. Bagaimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan oleh kalian wahai umatnya Rasulullah berpuasa pada bulan suci Ramadan yang dulu pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Bukan Ramadan yang wajib, tapi puasanya. Karena puasa wajib bulan Ramadan itu hanya diperintahkan oleh Allah kepada umat ini. Dan itu pada tahun kedua Hijriah. Ya, dalam kitab Fiqh Siyam karangannya Dr. Hasan Hito di situ disebutkan yang pertama kali ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada umat ini tepat pada tahun 2 Hijriah pas di bulan Sya'ban. Jadi ada ayat turun tentang wajibnya berpuasa pada tahun 2 Hijriah itu. Jadi setelah 1 tahun Rasulullah hijrah, tahun kedua, maka banyak syariat Allah yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan. Di antaranya adalah puasa, kemudian sholat berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha. Itu semua terjadi pada tahun 2 Hijriah. Nah, awal-awal puasa yang wajib buat umat ini 3 hari setiap bulan. Ya, disebut dengan ayyamul bid. Kemudian itu dihapus karena turun ayat berpuasa, yaitu yang ini nih, puasa ayatnya yang tadi kutiba alaikumusiyam. Maka sebelum ayat itu turun ada perintah lagi berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Ya, yang disebut dengan Asyura. Kenapa kok kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 10? Karena pada bulan Muharram banyak peristiwa besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, depan lautan, belakang tentara Fir'aun, kanan kiri gunung. Mau kemana coba? Sehingga orang-orang Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, kita celaka. La, kalla, inna ma'ya rabbi sayadin. Enggak, kita enggak celaka. Akhirnya Allah perintahkan Musa, pukul lautan, dipukul. Des. Akhirnya itu lautan terbelah menjadi 12 bagian jalan.
Di laut yang sama, di tempat yang sama, yang satu selamat, yang satu tenggelam. Kata para ulama, Imam Ghazali mengatakan dalam Mukasyaf Al-Qulub, Allah memenangkan Nabi Musa tepat pada tanggal 10 Muharram. Makanya kita sunnah berpuasa pada tanggal itu. Insyaallah ya. Nanti kalau panjang umur pas 10 Muharram puasa sunnah. Kemudian pertolongan Allah kedua, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dikeluarkan dari kobaran api pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa yang besar. Itu pun dinasakh. Apa itu dinasakh? Dihapus oleh Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kutiba alaikumusiyam, kemudian diwajibkan oleh kalian wahai umatnya Rasulullah berpuasa pada bulan Ramadan. Akhirnya tepat pada tahun 2 Hijriah pertama kali puasa Ramadan dan pertama kali ada perintah perang Badar. Kebayang gak sama kita? Orang pertama kali puasa, pas ada pertama kali juga perintah perang. Masya Allah. Kebayang ya, pas lagi itu musim panas. Jadi perang Badar itu tepat pada malam 17 Ramadan sampai tanggal 29 Ramadan. Selesai 29 Ramadan, selesai perang Badar, malam takbiran, Nabi naik di atas unta sambil melafadzkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Naik di atas untanya Rasulullah malam 1 Syawal dengan gagah membawa kemenangan dengan tawanan-tawanan yang banyak. 99,9% tawanan Badar semuanya masuk Islam. Karena akhlaknya Nabi. Nabi mengatakan para sahabat mengatakan kita menang. Tapi Nabi mengatakan di atas untanya, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sadaqa wa'dah. Bukan saya yang memenangkan, janji Allah Subhanahu wa taala. Wa nasara 'abdah. Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah tolong. Para sahabat semuanya mengatakan, tala'al badru alaina, kita menang. Tidak. Wa nasara 'abdah. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari riwayat dikatakan ketika terjadi perang Badar, Allah menurunkan para malaikat yang sangat banyak sekali. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, pedang belum sampai leher, tapi leher udah putus. Wa nasara 'abdah. Kemudian Nabi masuk ke kota Madinah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Dia yang berjanji, siapa yang tolong agamaku, dia juga yang menolong semuanya. Kita ini enggak punya apa-apa. Itulah hatinya Rasulullah SAW. Semuanya beliau sandarkan kepada Allah Subhanahu. Makanya kata para ulama, kalau kita punya sesuatu, maka dahulukan Allah. Saya ini jadi orang kaya, jangan kayak Qarun. Qarun tuh dulunya miskin. Miskinnya Masya Allah. Orang ahli taat kepada Allah. Beriman kepada Nabi Musa. Datang kepada Musa, ya Musa, doakan dong, antumkan seorang Nabi. Biar Qarun jadi orang kaya. Ya Allah, kayakan Qarun. Barokah doanya Nabi jadi kaya. Sudah kaya, dia lupa kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Qarun, sekarang kamu harus mengeluarkan zakat. Enggak, saya ini jadi orang kaya karena kerja keras saya. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Dalam tafsir sepupunya Nabi Musa. Kata Nabi Musa kepada Allah, tenggelamkan Qarun dengan hartanya Allah. Tenggelam segini nih, sebetis. Masih belum mau bertobat, tenggelamkan lagi ya Allah, sedengkul. Baru, Qarun, saya mau bertobat Qarun. Terus ya Allah, udah nggak pakai tobat-tobatan. Akhirnya ada sekarang namanya harta Qarun itu. Saya emang nggak mau kalau dapat harta Qarun. Bekas orang apa? Orang jahil gue nggak mau. La ilaha illallah. Semoga Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Ya, persiapkan amal dari sekarang. Nah, di antara rukun dan syaratnya Ramadan, pertama, syarat sahnya puasa harus Islam, balik dan taklif. Apa itu taklif? Taklif adalah seseorang yang sudah dikenai hukum syariat agama kepadanya. Berarti usia balik.
atau mumayyiz ya. Jadi sah juga puasanya Mamas itu sah, tapi dia belum dikenai hukum taklif. Ini syarat. Kemudian rukunnya hanya 2. Yang pertama niat di waktu malam. Jadi niatnya menurut Imam Syafi'i, bahas sedikit tentang fikihnya ya. Nih syarat rukunnya puasa hanya 2. Yang pertama niat yang dikerjakan di waktu malam. Kalau seandainya Bang Fakih lupa niat, kemudian dia bangun di azan subuh, maka dia tidak sah puasanya. Tapi hukumnya dia seperti orang berpuasa. Walaupun dia tidak sah puasanya, maka di siang hari dia nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai azan maghrib. Kalau dia sengaja makan, saya kan nggak niat, udahlah makan aja, maka dia dosa besar. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang yang sengaja ya makan di siang hari pada bulan Ramadan tanpa adanya uzur, maka seperti makan bara api neraka. Nauzubillah. Yang pertama niat. Maka di dalam kitab Nihayatuz Zain karangannya Imam Nawawi Al-Bantani, begitu juga di sini dalam Fiqih Syam karangannya Muhammad Hasan Hito. Jadi kita harus taklid kepada pendapatnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan bolehnya niat di awal pertama, di malam pertama bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya kita sudah niat 30 hari full ya di awal malam pertama itu, di malam pertama bulan Ramadan, maka kalaupun nanti sekiranya kita lupa di pertengahan, insya Allah puasa kita tetap sah. Jelas nggak nih? Tapi tetap karena kita pendapatnya ikut Imam Syafi'i, walaupun sudah niat 30 hari full di malam pertama bulan Ramadan, setiap malam kita tetap wajib niat. Jadi pendapatnya Imam Malik itu kita pakai kalau dalam keadaan uzur, lupa. Mas Ridho safar nih ke Magelang tanggal 21 Ramadan. Karena biasanya safar tuh kan capek, kemudian nggak terawih juga, habis kosor jamaah takdim maghrib dan isya, tidur, bangun sampai Magelang tiba-tiba pas azan subuh. Aman kalau sudah niat 30 hari malam pertama. Tapi kalau belum niat di malam pertama 30 hari, maka kalau dia nggak niat tidak sah puasanya. Insya Allah ya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah al-imsak anil muftirat. Menahan sesuatu dari perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu banyak. Pertama, makan, minum dengan sengaja. Kemudian bersetubuh dengan istri siang hari. Nggak boleh. Orang yang sengaja bersetubuh dengan istri di siang hari, maka kafarahnya syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Dia wajib mengqadha puasanya, membayar kafarah 2 bulan berturut-turut puasa. 2 bulan berturut-turut. Hati-hati. Ya, Pak Ustadz yang dulu bagaimana? Udah, yang dulu taubatin. Makanya di antara makruhnya saum Ramadan adalah jangan bercumbu dengan istri, nggak boleh istimna. Nggak boleh istimna sama istri. Kemudian, mohon maaf, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Walaupun tidak full, dikit doang batal. Ya, seukuran yang disunat itu tapi nggak masuk semua tuh. Cuman yang depannya doang batal. Kemudian keluarnya sperma dengan sengaja. Ya. Karena ada beberapa tahun lalu ada seorang ustadz yang mengatakan bolehnya mengeluarkan sperma dalam keadaan berpuasa. Itu Allahu a'lam dari mana itu. Ya itu juga saya nggak tahu lah, nggak usah disebutkan ya. Pokoknya dalam mazhab kita dan seluruh imam mazhab bersepakat mengeluarkan sperma dengan sengaja sampai keluar di siang hari batal. Pak Ustadz, lagi tengah-tengah duha saya tidur, jam 11 kok udah basah, enak lagi. Nggak apa-apa itu mah. Rizki. Atau enggak gini, mohon maaf sekali, karena ini hukum ya, harus saya sampaikan. Ada suami istri, jam 2 malam dia hubungan. Tidur sampai akhirnya bangun pas jam 6. Bagaimana hukum puasanya? Puasanya lanjutkan, dia mandi. Kemudian dia qadha, taubat. Tetap puasanya sah. Beda kalau pas habis subuh, waduh habis subuh nih, beda. Kemudian yang kedua murtad, yang selanjutnya murtad. Di tengah-tengah puasa, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gue mah nggak percaya sama sholat, langsung murtad, batal puasanya. Na'udzubillah, ya. Semoga Allah jaga iman kita semuanya.
Makruhnya apa? Makruhnya pertama, jangan dekat-dekat sama istri. Kemudian nggak usah terlalu banyak bicara. Makruhnya tuh. Kemudian nggak usah terlalu banyak ngobrol, banyakin baca Quran. Udut apa lagi? Masuknya ain ya. Nah terus yang membatalkan juga tuh, memasukkan sesuatu ke lubang yang zohir. Kayak kuping, hidung, sengaja. Nggak boleh. Segini ukuran nih. Ya, nggak boleh. Cukup ya insya Allah ya. Nah itu aja sih. Sikat gigi makruh aja sih. Ya siwak juga gini. Ada sebagian ulama mengatakan sunnah-sunnah yang dikerjakan di selain bulan Ramadan itu juga sunnah dikerjakan di bulan Ramadan. Tapi untuk lebih hati-hatinya kayak istinsyak, memasukkan air ke hidung. Nah itu untuk lebih hati-hatinya jangan. Bapak Mas Rido mandi biasa, mandi sore, masuk, batal puasanya tuh. Kenapa? Kalau nggak sengaja, mandinya sengaja antum. Iya, hati-hati. Pokoknya hati-hati sekali. Insya Allah ya. Nah, orang kalau paham ilmunya, maka dia akan hati-hati. Semoga Allah terima semuanya. Baik, dah cukup Mas. Jelas nggak? Fikih puasanya dulu, fikih keutamaannya jelas ya insya Allah ya. Fikih puasanya jelas ya. Tanya kalau yang nggak jelas, karena bentar lagi puasa nih. Jangan sampai kita masuk Ramadan kita nggak tahu hukum-hukum puasa. Ayah gimana Pak? Minum dulu nih. Sebelumnya saya juga ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada saudara kita jamaah Ngaji Plok yang telah memberikan kebaikannya, yaitu sedekahnya, dan saya tidak bisa membalasnya dengan balasan yang setimpal. Hanya Allah lah yang akan membalasnya dengan balasan yang setimpal, yang lebih baik lagi, dan menjadikan perlindungan nanti di akhirat. Sebagaimana di dalam hadisnya Imam Ahmad, kullu mri'in tahta dili sodakotin. Setiap individu akan terlindungi dengan sodakohnya, yaitu dari teriknya matahari hanya sejengkal di atas kepala, dan semua orang itu tenggelam dengan keringatnya. Tapi kita alhamdulillah mudah-mudahan dengan sodakohnya itu akan terlindungi dari sengatan mataharinya hanya sejengkal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para jamaah Haji Plo yang telah berbuat baik dengan sodakohnya terhadap saya. Mudah-mudahan hal ini menjadikan sebagai pelindungan di akhirat nanti. Yang kedua, pertanyaan, bagaimana dengan orang Islam itu sendiri? Dia bersyahadat dan juga dia itu berpuasa dan juga dia itu membayar zakat fitrah. Apakah dengan dia bersyahadatnya dan juga dia berfitrahnya dan juga berpuasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak sholat? Sedangkan banyak sekarang orang yang seperti demikian itu. Nah, yang kedua pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tadinya malam berhubungan dengan suami istri, ya kan? Tapi dia tidak mandi junub sehingga dia tuh bersahur. Apakah sahurnya apa yang apanya nih? Apakah sahurnya? Ya, apakah dia harus mandi junub dulu ataukah memang boleh langsung bersahur gitu? Terima kasih dan juga mohon maaf atas pertanyaan saya. Amalan tertinggi setelah syahadat adalah sholat. Maka Nabi mengisyaratkan, menyimpulkan, memberikan perumpamaan kepada kita bahwasanya sholat itu seperti kepala pada anggota badan. Ya, jadi orang kalau nggak punya tangan mohon maaf masih bisa kita terima. Assalamualaikum, nggak punya tangan. Oh, mungkin dia pengemis, mohon maaf sekali. Kemudian orang nggak punya kaki juga mungkin masih bisa kita terima. Saya pernah jumpa di Istimewa Cikampek orang nggak punya kaki Mas, jadi jalannya pakai ember. Jadi nggak ada setengahnya. Saya pernah jumpa itu, ya di Cikampek Rawang tuh, di Cikampek. Kemudian, jadi masih bisa kita tahu. Tapi ketika ada orang siang-siang datang ke rumah Mas Rio atau malam-malam nggak punya kepala bagaimana? Nah, iblis atau setan kembali. Maka hukum-hukum seperti itu kita hukumi zahir.
Karena dia sudah menunaikan kewajiban sebagai orang Islam, antashhada alla ilaha illallah, dia bersyahadat, kemudian dia menunaikan puasa dan zakat, tetapi dia tidak sholat, yang puasa dan zakatnya semoga diterima. Semoga diterima. Ya kan? Maka seperti ulama sering menggambarkan begini. Jadi kalau sholat itu seperti air keran, ya, kemudian air keran yang terus akan mendapatkan yang terus akan mendapatkan keuntungan di ember itu, sholat maka embernya itu kayak bolong. Makanya tadi kan di awal saya katakan banyak orang berpuasa tapi nggak mendapatkan apa-apa. Itulah salah satunya. Orang puasa tapi nggak sholat. Puasanya tetap sah. Karena kalau kita tarik kepada puasa menurut bahasa adalah al-imsaku anil muftirat. Ma ma'na as-shaum, apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa adalah menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Ya, apa itu puasa menurut bahasa? Menahan perkara atau sesuatu dari perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, makan, minum, jima dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau seandainya dia tidak sholat, puasanya tetap sah. Tapi pahalanya tidak ada. Atau mungkin bisa jadi, ya kan, dia di hadapan Allah tidak seperti puasa. Makanya kan kata Nabi, kamu berpuasa jangan sampai rofas, jangan sampai jidal. Falam yarfus walam yafsuk. Gak usah rofas, jangan berkata kasar, jangan berkata jidal. Jidal tuh ngajak ribut, emosi aja bawaannya. Ayo ribut yuk. Sehingga kalau ada orang yang berpuasa kok masih jidal, masih melakukan perkara yang Allah murka di dalamnya, bisa dipastikan puasanya nggak mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Jadi kita jangan menghukumi, lu percuma lu puasa tapi nggak sholat. Jangan. Tetap kita hukumi seperti zahirnya saja. Dia orang beriman, orang yang mengakui syahadat, dia masih syahadat dan cuman salahnya dia tidak sholat. Pak Ustadz, bagaimana kalau dia sholat tapi nggak puasa? Sama aja. Ada yang kurang. Kalau kita punya anggota badan yang komplit begini kan sempurna. Ketika nggak punya tangan satu, sempurna nggak? Nggak sempurna. Maka 5 amalan Islam nih, kata Nabi, wala yuzad. Jangan kau tambahi. Wala yangkus, jangan kau kurangi. Udah. Sehingga para sahabat ketika Nabi bersabda hadis ini, ya Rasulullah itu masih kurang buat kami. Enggak, udah cukup. Apakah kami boleh menambahkan? Enggak. Apakah kami boleh mengurangi? Enggak, udah cukup. Yang 5 tuh. Antasyhada alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin bisa dipastikan puasanya tetap sah, tapi nggak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang kedua, sunnahnya sebelum makan itu mandi. Bukan hanya sahur. Ketika kita habis bersetubuh dengan istri, kapanpun ya, sebelum ada makanan yang masuk ke mulut kita, pertama, yang paling utama adalah berwudu dan mandi jenabat. Kalau seandainya dingin gak kuat, maka cukup di wudu aja. Seperti itu. Ya, kalau dia mampu untuk mandi. Karena nanti makanan yang masuk ke dalam perut kita dalam keadaan kita hadas, itu bisa dipastikan kata para ulama ada setan yang masuk. Kenapa? Karena kita dalam keadaan hadas. Karena orang yang dalam keadaan hadas besar itu setan bersama dengannya. Ya, makanya kenapa setelah bersetubuh dengan istri sunnah untuk langsung mandi lagi, langsung. Biar nanti kalau dia main lagi dalam keadaan suci, pas kebetulan, mohon maaf sekali, air spermanya yang jadi itu anak soleh nanti jadinya. Kalau pas habis main, tiduran, ngerokok 2 batang, kemudian tiduran, main lagi, ya ngeluarinnya pas jadi lagi dalam keadaan najis. Pas anaknya keluar belingnya pol. Ini anakku males sholat. Oh iya, dulunya main dalam keadaan junub. Seperti itu. Insya Allah ya, teman-teman paling tidak wudu. Paling tidak wudu, sucikan ya bekas-bekas air sperma yang masih menempel itu sucikan, kemudian wudu. Baru setelah itu mandi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi nggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada yang membolehkan Imam Malik, Imam Abu Hanifah.
Ya, ada yang membolehkan Imam Abu Hanifah zakat fitrah dibayar dengan uang atau enggak dengan kimah. Nah, kata pendapat kita nih, kata pendapat Imam Syafi'i ashabnya, kalau kita ingin membayar zakat fitrah dengan kimah, maka kita harus mengikuti takarannya Imam Abu Hanifah. Ya seperti itu. Terus akhirnya para ulama basul masail lagi nih ambil kesimpulan. Bagaimana nih? Nah, lihatlah keadaannya sekarang. Kalau seandainya orang miskin diberikan beras toh nggak punya uang kan bingung juga katanya gitu. Nanti bahasa panjang lebar lah. Intinya saya menyebutkan ya, saya jelaskan pendapat kita mutlak nggak boleh. Ya, pendapat kita mutlak nggak boleh. Dulu pernah kita bahas ya Mas di sini ya, pas Ramadan ya. Sudah saya bahas panjang lebar ya tahun lalu sebelum Ramadan. Tahun lalu sebelum masuk Idul Fitri. Tapi untuk lebih hati-hatinya, ini dari Gus Baha nih. Zakat fitrah 3,5 liter kasih uangnya 50.000. Jadi menghormati Imam Abu Hanifah, juga menghormati pendapatnya Imam Syafi'i. Mampu lah ya insya Allah ya. Kasih 50.000. Ya, orang yang sengaja tidak bayar zakat fitrah sama hidupnya miskin selama setahun. Dan wajib bayar zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan. Awas. Kita yang cuma ngebantuin bagiin beras aja pengen dapat zakat, itu bukan amil. Panitia nggak dapat zakat. Ada 8 kelompok yang mendapatkan bagian zakat fitrah. Lil fuqara'i wal masakin wal amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dari 8 ini yang ada di samping kita tuh cuma 2, fakir sama miskin. Pak Ustadz, anak yatim nggak dapat. Ini sekarang kita ngasih zakat fitrah ke anak yatim. Dari mana alasannya zakat fitrah anak yatim? Kemudian kita bagikan juga ke orang yang bagi-bagi. Ngurusin? Enggak. Kalau seandainya teman-teman sebagai panitia di masjid pengen dapat zakat fitrah, maka masukkan kategori miskin. Mau? Mau nggak? Nggak apa-apa. Oh saya pengen dapat zakat fitrah Pak Ustadz. Ya, tapi masukin miskin ya. Nggak bisa kalau nggak miskin. Nggak bisa kalau nggak fakir. 8 nih, wajib nih 8 nih, nggak boleh kemana-mana. Anak yatim kalau miskin dapat, janda kalau miskin dapat. Ini semua dimasukkan. Panitia dapat, RT, RW, Pak Haji, Ustadz dapat semua. Ustadz dari mana dapatnya? Oh itu fisabilillah. Wah nanti ngaji lagi. Kan itu kan bahasanya Allah pakai innama. Hanya yang mendapatkan bagian dari situ. Tapi ada pendapat ulama yang membolehkan Ustadz juga termasuk bagian dari fisabilillah, seperti itu. Wah itu ikhtilaf para ulama masalah fisabilillah itu. Tapi yang ada di sekeliling kita tuh cuma 2 itu tok. Ya, pertama fakir, yang kedua miskin. Apa tuh fakir? Pendapatan sama pengeluarannya gak balance. Banyakan pengeluaran dapat 100.000, tapi pengeluarannya 300.000. Miskin tuh sama. Dapatnya cepet, keluar cepet. Dapatnya 200, keluar 200. Panggil. Pak, saya zakat sama antum nih Pak. 3,5 liter. Kemudian ada juga mu'alaf. Nah kalau kayak Bang Saul mau dapat zakat nggak? Nggak usah lah ya. Aman ya udah ya. Kau Dani mau dapat zakat? Udah enggak ya? Udah. Ya teman-teman gitu ya. Nanti insya Allah kalau seandainya Mas, kalau jenengan bikin kajian di Ramadan, ntar kita bahas tentang zakat lah ya. Kalau kajian insya Allah Ramadan kita mudah-mudahan. Saya insya Allah pulang dari Nabire tanggal 12 April. Iya. 12 April pas 9 Ramadan. Iya. Hah? Pokoknya pas jadi terhitung di Nabi kan 10 hari perjanjiannya. Ya. Terhitung dari mulai berangkat. Saya berangkat insya Allah malam Selasa besok. Ya, doain ya insya Allah ya. Malam Selasa take off jam 8 sampai Nabire. Kalau di tiketnya itu jam 5 subuh. Karena 6 jam mundur kan dia. Nah, transit nanti di Jayapura 2 jam. Nanti ke Timika naik pesawat capung itu ke Nabire. Doain lah biar selamat insya Allah. Insya Allah nanti udah dibeliin tiketnya lagi. Tanggal 8 Ramadan sudah di sini. Kalau puasa Jumat, puasa malam Sabtu ya. Sabtu lah ya. Jumat malam. Iya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Sabtu depannya lagi udah pulang ke Jakarta. Insya Allah.
Insya Allah mudah-mudahan nanti kita tarawih di sini, nanti ada pembahasan tentang zakat fitrah insya Allah. Kemudian kepada siapa saja itu zakat dikeluarkan, insya Allah ya. Dan sempurnanya bagaimana, pendapat-pendapat ulamanya yang membolehkan seperti apa. Wallahu a'lam. Cukuplah insya Allah lah. Ya, insya Allah ya. Kita doa nanti tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara doa yang makbul itu kata para ulama adalah masuk akhir bulan Sya'ban. Sekarang doa masing-masing dulu, apa hajatnya kepada Allah. Setelah baca Al-Fatihah, doa baru nanti sama-sama ya. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati khususon fi hadzal majlis taklim ngaji pelo ikdiha wa ijana barik lana irhamna waftah lana wangsurna warzuqna bibarakati akhir min Sya'ban wa bibarakati syahri Ramadan bibarakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Fatihah, doa masing-masing dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masing-masing dulu. Silakan, apa hajatnya kepada Allah? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa wa nuril absari wa diyaiha bi rahmatikal wasi'ati arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Awwalal Awwalin, Ya Akhiral Akhirin, Ya Dzal Quwwatil Matin, Ya Rahimal Masakin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa kami, Ya Allah. Dosa teman perseperjuangan kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa keluarga kami, Ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Dosa anak keturunan kami nanti, Ya Allah. Dosa teman-teman yang ada di sini semuanya, Ya Allah. Yang zahir ataupun yang batin, Ya Allah. Yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, Ya Allah. Yang tampak ataupun yang tidak tampak, Ya Allah. Ya Allah, kami datang kepadamu dalam keadaan hina, Ya Allah. Menghamba di hadapan Engkau, Ya Allah. Betul-betul menghamba sebagaimana menghambanya Rasulullah di hadapan Engkau, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami, Ya Allah, di akhir bulan Sya'ban ini, Ya Allah. Sempurnakanlah amal kami di akhir bulan Sya'ban ini, Ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak pantas masuk ke dalam surgamu, Ya Allah, karena banyaknya dosa-dosa yang kami kerjakan, Ya Allah. Tapi kami enggak kuat dengan nerakamu, Ya Allah, karena panas, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, Ya Allah, yang telah memberikan kebaikan kepada kami, Ya Allah, tanpa pamrih, Ya Allah. Ampuni dosa ibu kami, Ya Allah, yang telah mengandung kami selama 9 bulan 10 hari, Ya Allah. Dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, tapi mereka tidak mau mengeluh, Ya Allah. Tidak pernah mengeluh, Ya Allah. Kesakitan yang mereka rasakan ketika melahirkan kami, balas dengan surgamu, Ya Allah. Keperihan, Ya Allah, kepedihan, Ya Allah, ketika melahirkan kami, balas dengan ridhamu, Ya Allah. Ya Allah, apa daya kami, Ya Allah. Seberapapun hebat kami, Ya Allah, kalau dia tidak ridha kepada kami, maka kami orang yang celaka, Ya Allah. Ya Allah, jagalah ibu kami, Ya Allah.
Jaga dari arah kanannya ya Allah. Jaga dari arah kirinya ya Allah. Jaga dari arah depannya dan belakangnya ya Allah. Atas dan bawahnya ya Allah. Kami banyak dosa kepadanya ya Allah. Kami sebagai orang tua juga ya Allah merasakan betapa sakitnya kalau kami dibentak oleh anak kami ya Allah. Dulu ibu kami pernah kami bentak ya Allah. Maafkan itu ya Allah. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada Sayyidah Aminah tumpahkan kepada ibu kami ya Allah. Rahmat Kau tumpahkan kepada ibu kami ya Allah. Ampunan Kau tumpahkan kepada ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau seandainya di antara kami yang masih ada ibunya pada malam ini ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Sehatkan jasadnya ya Allah. Jaga dia ya Allah. Lindungi dia ya Allah. Sebagaimana dia telah melindungi kami di waktu kecil sampai saat ini ya Allah. Dia memikirkan kami ya Allah. Dia menjaga kami ya Allah di waktu malam ya Allah. Dikala semua orang tertidur ya Allah, dia bangun ya Allah karena kami menangis ya Allah. Kami enggak bisa membalas dengan apa-apa ya Allah. Yang kami balas hanya doa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah iman ibu kami ya Allah. Kalau seandainya di antara kami di malam ini ya Allah yang ibunya sudah tidak ada ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosanya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya sejauh mata memandang akhirat ya Allah. Jumpakan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan ibu kami yang sudah tidak ada ya Allah. Kami butuh nasihatnya ya Allah. Pertemukan kami malam ini ya Allah. Dalam keadaan dia tersenyum kepada kami ya Allah. Rasulullah murka kepada orang yang durhaka kepada ibunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni bapak kami ya Allah. Siang dan malam bekerja memberikan nafkah kepada kami ya Allah, tanpa lelah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami lihat kakinya ya Allah pecah-pecah ya Allah karena bekerja ya Allah. Kami durhaka kepadanya ya Allah. Ya Allah, Nabi pernah mengatakan ada orang yang terhalang masuk ke dalam surga karena bapaknya enggak ridho kepadanya ya Allah. Ya Allah, jagalah kedua orang tua kami ya Allah. Jagalah iman ayah kami ya Allah. Jagalah semuanya ya Allah. Ya Allah, kami bersimpuh pada malam yang mulia ini di akhir bulan Sya'ban ya Allah. Sempurnakan iman kedua orang tua kami ya Allah. Sempurnakan akhlak kedua orang tua kami ya Allah. Jagalah amalnya ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga ya Allah. Kami nggak bisa memberikan apa-apa kepadanya ya Allah. Mereka memberikan semuanya kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak durhaka kepadanya. Bentakan kami yang membuat sakit hatinya ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Cemberut kami kepadanya ya Allah, membuat hatinya terluka ya Allah. Nabi mengatakan siapa yang membuat hati orang tuanya terluka haram masuk ke dalam surga. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, masih banyak durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni istri kami ya Allah. Istri kami yang penuh dengan dosa ya Allah, yang belum bisa khidmat kepada kami dengan sempurna ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Karena dia manusia biasa ya Allah, bukan malaikat ya Allah. Masih banyak salahnya ya Allah. Tapi kami sebagai suami ridho ya Allah. Kami ridho kepada mereka ya Allah. Ampuni mereka telah susah payah ngurus anak-anak kami ya Allah. Ngurus anak kami ya Allah. Dengan lemah lembut mereka didik anak kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Jadikan mereka wanita solehah ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga bersama kami nanti. Dan bersama kami ya Allah. Tuntun bersama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni suami kami ya Allah, yang senantiasa marah kepada istrinya ya Allah. Maafkan semuanya ya Allah. Kami juga manusia biasa, bukan malaikat ya Allah. Kami juga manusia biasa, bukan syaitan yang selalu salah ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sebagaimana rumah tangganya Sayyid Ibrahim dengan Sayyidah Sarah. Ya Allah, ya Tuhan kami, alif baina qulubina,
Ya Allah, satukanlah hati kami dengan istri kami, ya Allah. Satukanlah cinta kami dengan istri kami, ya Allah. Berikanlah anugerah kepada kami, ya Allah, punya anak-anak yang soleh, ya Allah. Harapan besar kami, ya Allah. Kami nggak punya iman, kami nggak punya amal, kami nggak punya hikmah, ya Allah. Paling tidak ada anak turunan kami yang menjadi penghafal Quran, ya Allah. Dengan barokahnya, ya Allah, nanti dia akan membawa kami ke dalam surga, ya Allah. Jadikan anak kami penghafal Quran, ya Allah. Dengan barokah Al-Quran yang nanti dihafal, mereka akan memberikan kepada kami mahkota, ya Allah. Berikan kami mahkota, ya Allah, dari anak kami nanti, ya Allah. Berikan kami telaga kausar dari berkahnya anak kami yang menghafal Quran, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati umat Islam, ya Allah. Jangan kau cerai-beraikan kami, ya Allah. Hancurkan orang-orang yang menghancurkan agamamu, ya Allah. Binasakan mereka, ya Allah. Bunuh mereka, ya Allah. Allahumma farriq jam'ahum, syattid samlahum, wa la tuballighum amalahum. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagaimana hidupnya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagaimana hidupnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagaimana hidupnya Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagaimana hidupnya para sahabiyah, ya Allah. Laki-laki di antara kami sebagaimana laki-lakinya para sahabat. Wanita di antara kami sebagaimana wanitanya para sahabat. Istri kami sebagaimana istri-istrinya para sahabat, ya Allah. Suami kami sebagaimana suaminya para sahabiyah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami, ya Allah, sebagaimana hidupnya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah rumah ini, ya Allah, sebagaimana rumahnya para sahabat, ya Allah. Yang memancarkan nur, hidayah, nur iman, ya Allah, dari tempat ini, ya Allah. Jadikanlah rumah kami yang ada di sini, ya Allah, khususnya, ya Allah, sebagaimana rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sederhana tapi memancarkan wali-wali Allah, memancarkan penghafal Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masjid kami sebagaimana masjidnya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan para sahabat. Ya Allah, jadikanlah mati kami sebagaimana matinya para sahabat. Yang kau ridho kepada kami, ya Allah, ridhoi kami, ya Allah, sebagaimana yang kau meridhai para sahabat, ya Allah. Ya Allah, berikan kami rahmat sebagaimana kamu memberikan rahmatnya kepada para sahabat. Berikan ampunan sebagaimana Engkau mengampuni para sahabat, ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah SAW. Tetapi mata kami maksiat kepada Engkau, ya Allah. Enggak pantas memandang wajahnya Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna, yang enggak bisa dipandang oleh mata-mata yang maksiat, ya Allah. Tapi kami rindu kepada, kami butuh syafaat beliau, ya Allah. Butuh syafaat beliau, ya Allah. Celaka kami kalau kami nggak dapat beliau. Binasa hidup kami kalau kami nggak dapat syafaat dari beliau, ya Allah. Ya Allah, kami masih durhaka kepada beliau, ya. Banyak sunnah yang kami abaikan, bahkan kami tinggalkan, ya Allah. Ya Allah, kami suul adab kepada para ulama, kepada para habaib, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, pemerintah kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni pemerintah kami semuanya, ya Allah. Jadikanlah pemerintah kami pemerintah yang adil, ya Allah. Pemerintah yang baik, ya Allah, yang menghormati para habaib dan para ulama, ya Allah. Ya Allah, Nabi pernah bersabda, siapa yang menghinakan cucunya Engkau, ya Rasulullah, maka Allah akan azab, ya Allah. Ya Allah, dengan barokahnya malam ini, ya Allah, dengan barokahnya Rasulullah, maafkan kami karena kami suul adab kepada para habaib, ya Allah. Ya Rasulullah, isfa'lana, berikan syafaat kepada kami. Ijma' bainana, ya Allah, kumpulkan kami dengan Rasulullah SAW. Kami ingin berjumpa dengan Rasulullah nanti di kubur. Kalau Engkau enggak jumpakan kami di kubur, jumpakan kami nanti di mahsyar dengan Rasulullah. Kalau Engkau enggak jumpakan kami di mahsyar, jumpakan kami di mizan nanti, ya Allah. Harapan kami ingin berjumpa dengan Rasulullah di mizan. Kalau kami tidak berjumpa dengan Rasulullah di mizan, ya Allah. Terakhir, ya Allah, kami minta, ya Allah, di malam yang mulia ini, ya Allah. Setelah ngaji ini, ya Allah, di akhir bulan Sya'ban, ya Allah, jumpakan kami di Sirat nanti bersama Rasulullah SAW. Ya Allah, kalau Engkau enggak jumpakan kami di Sirat, kami akan menjadi orang yang celaka selama-lamanya, ya Allah, dengan Rasulullah.
Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isfa'lana ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka hubbak ya Allah, rindukan ya Allah, tumbuh rasa cinta dalam hati kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, harapan kami ya Allah, berikan syafaat Rasulullah kepada kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dengan syafaatnya Nabi ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Allahumma inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, fasfa'lana indal maulal azim. Nabi Adam kau ampuni kesalahannya karena menyebut nama Rasulullah. Nabi Ibrahim kau angkat menjadi Khalilullah karena menjadi kakeknya Rasulullah. Nabi Musa engkau angkat derajatnya menjadi kalimullah karena berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, kau angkat juga derajat kami karena kami umatnya Nabi ya Allah. Kami umatnya Nabi ya Allah. Ya Allah, terangkat derajat kami karena kami umatnya Rasulullah. Kau terangkat derajat kami karena umatnya Nabi ya Allah. Ya Allah, kau sempurnakan iman para sahabat karena berjumpa dengan Rasulullah. Sempurnakan iman kami juga ya Allah, walaupun kami belum berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi kami mengamalkan semua. Kami mengamalkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat nanti pada hari kiamat. Fashfa' lana indal maulal azim. Allahumma syafi'na bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Jaddal Hasan wal Husain. Ya Imam al-Qiblatain. Ya Imam al-Qiblatain, Ya Ashqal Ashqiya, Ya Imam al-Muttaqin, Ya Rasulullah, fashfa' lana indal maulal azim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah lil bad. Maafkan saya kalau dalam 1 tahun pengajian ada kata-kata yang keliru, pasti karena al-insan makhluk khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Insya Allah dengan lapang hati, lapang dada pada malam ini saya maafkan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua saling memaafkan, biar nanti bulan Ramadan kita nggak punya dosa, biar nanti kalau seandainya ada di antara kita yang meninggal, maka sudah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dosa sesama anak Adam. Insyaallah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Mudah-mudahan semangat di bulan suci Ramadan ya, perbanyak amalan di bulan suci Ramadan. Tadi amalan-amalan yang sudah dijelaskan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.